Alzheimer adalah salah satu penyakit yang manifestasinya adalah gejala demensia, yaitu gejala penurunan fungsi kognitif. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu bentuknya adalah orang yang kita kenal, yang mungkin di sekitar kita, itu kesulitan menemukan jalan untuk misalnya pulang gitu. Orang kita tuh selalu menilai kalau dia masih ingat yang dulu dia ingat, wah ingetannya masih hebat. Yang long term ya? Oh, padahal pada demensia yang terganggu adalah ingatan segera. Kalau pasien dengan demensia begitu diajak pergi keluar, acara keluarga atau ke mall atau apa, dia pengen cepet-cepet minta pulang. Dia gelisah, dia cemas. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati Anda pasti familiar dengan Alzheimer. Tapi namanya, gejalanya belum tentu. Apalagi cara mengatasinya mungkin masih banyak yang salah kaprah. Akhirnya perburukannya juga makin besar untuk si pasien. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Apalagi ini juga bertepatan dengan Hari Alzheimer sedunia pada 21 September nanti. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu mitos fakta hari ini seputar lansia bersama dua dokter yang sudah menemani saya di studio hari ini. Yang pertama ada Dr. Graha Agung Mulyono, SPN Vina, spesialis neurologi. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Ini adalah dokter-dokter dari Sechi Hospital ya, tetangga kita. Selamat datang, terima kasih sudah mau hadir hari ini. Kita beri edukasi tentang Alzheimer. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, saya mau ke Dr. Graha dulu nih. Dok, mitos atau fakta kalau demensia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, benar dok? Itu mitos ya. Mitos, oke. Ya. Kenapa? Demensia sendiri artinya itu ada sebuah istilah yang dipakai sebenarnya untuk beberapa penyakit dengan manifestasi gejala penurunan fungsi berpikir dan ingatan. Ini sebenarnya bisa dicegah. Faktor resiko yang paling berat memang adalah usia, tetapi lupa-lupa yang sampai mengganggu kehidupan sehari-hari itu bukanlah bagian normal dari sebuah proses penuaan. Oke. Nyatanya sebenarnya demensia itu sangat dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Genetik memiliki peranan, tapi gaya hidup memiliki peranan yang lebih penting karena berdasarkan fakta ilmiah yang terakhir, orang-orang dengan genetik yang memiliki kerentanan terhadap demensia pun tidak selalu harus akhirnya pada kehidupan mereka terkena demensia. Jadi yang penting adalah justru sebenarnya adalah pola hidup sehat yang memegang peranan. Jadi pola hidup sehat itu bisa menjadi kunci untuk mencegah terjadinya demensia walaupun mungkin ada potensinya. Begitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi ini totally mitos. Ini adalah mitos. Oke, baik. Ini harapan besar ya untuk kita agar enggak, kalau misalnya udah pasti demensia tidak bisa dicegah, kayaknya kok masa tua kita menyedihkan gitu. Ternyata bisa dengan pola hidup sehat. Oke, kita ke mitos fakta berikutnya. Saya mau ke Dr. Darmawan. Dok, mitos atau fakta, kalau lansia itu suka menyendiri dan merasa kesepian. Kan banyak ya dok ya kita ngelihat kalau lansia udah nggak bisa berkomunikasi seperti layaknya mungkin di usianya waktu masih muda. Ini sebenarnya apakah proses psikologisnya memang alami demikian atau mungkin sebenarnya karena ya tidak punya support system yang baik dari keluarga ketika lansia kayaknya udah nggak jadi masyarakat atau anggota keluarga mayoritas. Kadang-kadang begitu kan yang kita lihat. Gimana nih dok? Ini mitos atau fakta? Jadi kalau dibilang semua orang tua itu pada saat dia tua, kemudian dia itu menjadi menarik diri, gitu ya? itu sesuatu yang biasa gitu ya, sesuatu yang memang mungkin katanya ada yang namanya sindrom sarang burung yang kosong karena anak-anak udah pada keluar segala macam, bahwa harus seperti itu orang tua. Itu sebetulnya mitos. Itu mitos ya? Tidak harus seperti itu. Jadi seperti tadi Dr. Graha juga sudah ungkapkan tentang masalah fungsi kognitif. Pikiran, konsentrasi, ingatan, ya, bahkan perasaannya dia, ya, lalu tindakan, aktivitas sehari-hari,
itu pada orang tua yang sehat, semestinya itu tetap terjaga. Seperti itu. Oke, jadi ini bukan hal yang alamiah. Bukan hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya ada orang tua tiba-tiba menyendiri, terus dia menarik diri, ini alarm sebenarnya. Alarm. Warning untuk keluarganya ya. Oke, jadi jangan sampai memaklumi suatu hal yang sebenarnya nggak biasa dan harus kita tangani lebih cepat. Oke, kita ke mitos fakta berikutnya ke Dokter Graha kembali. Dok, mitos atau fakta dok, kalau demensia itu indikasi dari akhir hidup yang bahagia. Jadi orang demensia nggak bisa bahagia lagi. Ini juga mitos sih. Jadi walaupun pasien dengan demensia itu lama-kelamaan, karena penyakit demensia itu bersifat progresif ya, lama-kelamaan akan semakin mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kemampuan dia untuk memproses informasi itu akan melambat, ingatannya juga akan semakin menurun. Tapi itu bukan berarti bahwa pasien dengan demensia itu tidak bisa bahagia. Mereka masih tetap bisa terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, malah itu kan disarankan gitu. Interaksi sosial akan memperlambat progresivitas penyakit. Jadi pasien dengan demensia juga masih bisa merasakan kebahagiaan dengan kondisi mereka seperti itu. Dari interaksi sosial, kemudian dari dukungan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang mereka sayangi, mereka masih tetap bisa merasakan kebahagiaan kok. Oke, jadi rasa unhappy-nya ini bukan secara psikologis nggak bisa lagi, tapi memang banyak tantangan hidup yang jadinya secara fungsional udah nggak bisa sama gitu ya. Ini yang mungkin membuat seorang yang dengan demensia merasa butuh effort, butuh kayaknya hal-hal yang ya perlu diperhatikan lebih lah ya, agar dia bisa dapat support dan akhirnya bisa lebih bahagia. Tapi kalau dibilang demensia akhir hidup bahagia, enggak ya dok ya? Iya. Ini mitos ya dok ya? Iya, itu mitos. Oke, baik. Selanjutnya mitos fakta yang terakhir ke Dokter Darmawan. Dok, Pak iya lansia tuh udah pasti sering lupa. Tapi kayaknya saya masih muda juga udah sering lupa. Gimana dok? Enggak ya. Jadi di masyarakat itu punya mitos bahwa kalau lansia mengalami penurunan fungsi kognitif, mudah lupa, itu hal yang wajar. Itu nggak usah diapa-apain. Itu salah. Jadi memang pada saat usia sudah 60-65 tahun, mungkin akan mengalami kemunduran sedikit. Yang kita sebut sebagai mild cognitive impairment. Tetapi dia berhenti di situ. Kalau dia kena penyakit demensia, yang tadi disebutkan progresif, dia akan makin lama makin turun. Oleh sebab itu, ada yang demensia harus diobatin. Ya, jadi kalau dia diobatin, kita bisa pertahankan. Seperti tadi Dokter Graha bilang, dia tetap bisa berhak untuk bahagia di dalam sisa hidupnya. Ya, jadi tidak betul kalau orang udah tua pasti lupa. Almarhum kakek sepupu saya yang kita tuakan dulu sampai umur 92. Ingatannya masih baik? Iya, di Amerika ada turun harga properti, saya dipanggil suruh beli. Lu beli rumah nih di Amerika katanya gitu. Ah, buat apaan saya bilang. Iya, buat jaga-jaga katanya, buat invest dia bilang katanya. Jadi dia masih ingat konteks dengan sekitar masih bagus. Masih sangat baik. Iya, malah meninggal karena kena infeksi, terus sepsis meninggal. Sedangkan istrinya sudah mengalami penurunan yang signifikan ya. Jadi lupa itu nggak boleh terlalu kita, udah pasti kita label ya, yang suka lupa udah tua ya gitu. Iya, biasa. Itu namanya meneglect, mengabaikan orang tua kita. Betul. Lalu kita nggak bawa cek, seperti Dokter Graha bilang, kita bisa cegah faktor-faktornya. Apakah dia ada diabetes, ada hipertensi, ada dislipidemi, ada nggak penyumbatan kecil-kecil di otak dan lain sebagainya. Even dia itu masuk Alzheimer, kita bisa cari faktor resikonya, kita perbaiki, kita hambat. Kita kasih obat yang bisa membantu memori dia. Dan ada obatnya. Itu yang akan kita bahas lebih jauh hari ini ya. Nanti kita akan bahas dan kupas tuntas tentang topik utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang Alzheimer. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait sama kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Graha Agung Mulyono, SPN Vina, spesialis neurologi dari Suci Hospital, dan juga Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Suci Hospital. Oke, aku ke Dokter Graha dulu. Dok, kalau kita bicara tentang Alzheimer, itu bukan istilah atau penyakit yang mungkin awam gitu ya. Namanya familiar kita dengar, tapi kadang orang nggak benar-benar paham Alzheimer itu apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Kalau memang itu terjadi dengan anggota keluarga kita, itu apa indikatornya? Mungkin boleh dijelaskan. Alzheimer itu kondisi seperti apa dalam tubuh manusia? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa demensia itu adalah sebuah istilah yang memayungi beberapa atau sekelompok penyakit dengan manifestasi gejala penurunan kemampuan untuk berpikir. Okay. Jadi Alzheimer adalah salah satu penyakit yang manifestasinya adalah gejala demensia, yaitu gejala penurunan fungsi kognitif. Nah, setiap penyakit-penyakit yang bernaung di bawah payung istilah demensia ini, mereka sebenarnya memiliki ciri khas tertentu yang membedakan mereka dengan demensia-demensia yang lain. Okay. Alzheimer ini adalah salah satu bentuk dari demensia. Pada Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling sering kita temui. Jadi hampir mayoritas kasus dari demensia yang kita temukan di praktik kita sehari-hari adalah Alzheimer. Gejala yang menonjol dari Alzheimer ini adalah pertama memory loss. Jadi pasien itu menunjukkan fungsi ingatan yang makin menurun, lupa gitu. Lupa yang itu kadang dimaklumi sih. Lupa menaruh benda itu di mana, kemudian mencari-cari. Gejala yang lain yang menonjol kedua adalah kesulitan untuk mengenali bentuk. Jadi memproses informasi dalam bentuk. Istilahnya adalah visual spasial. Kita temukan contohnya di kehidupan sehari-hari itu bentuknya adalah orang yang kita kenal, yang mungkin di sekitar kita, itu kesulitan menemukan jalan untuk misalnya pulang gitu. Padahal itu adalah lingkungan yang mereka kenali. Lupa-lupa yang semakin lama semakin tidak bisa ditolerir lagi. Lupa meletakkan telepon genggam, mencari-cari kacamata, letaknya di mana gitu. Kemudian nanti akan berlanjut ke masa-masa yang lain, sulit mengambil keputusan, kemudian perencanaan yang buruk, kemudian aktivitas-aktivitas harian yang sebelumnya mereka bisa kerjakan seperti tagihan-tagihan itu semakin sulit. Nah akhirnya prosesnya berkembang terus, barulah akhirnya keluarga tersadar. Ini sepertinya ada sesuatu yang salah nih dengan keluarga saya ini gitu kan. Tapi memang banyak pasien Alzheimer itu lolos dari deteksi pada fase-fase awal. Karena pasien dengan Alzheimer di awal masih kelihatan hampir menyerupai orang normal juga. Karena kan gejalanya tidak akan langsung seketika serta-merta seburuk itu kan. Dan kita cenderung memaklumi, kalau misalnya lupa-lupa itu kan wajar gitu kan ya pada pertambahan usia. Tapi sebenarnya lupa-lupa yang sudah mengganggu kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bukanlah sebuah bagian normal dari proses penuaan itu sendiri. Itu sebenarnya harus segera diantisipasi. Itulah sebabnya kenapa sebaiknya pasien lebih baik lebih cepat untuk dibawa berobat. Karena mungkin dokter bisa menemukan faktor-faktor resiko tertentu yang itu sebenarnya masih bisa dikoreksi. Dengan demikian pada penyakit demensia sendiri, Alzheimer juga sama, itu sebenarnya adalah proses yang akan berjalan terus. Dan belum ada obatnya sampai dengan sekarang. Baik. Tapi menjadi penting bagi seorang pasien untuk segera diobati karena ada faktor-faktor yang bisa dikoreksi dan itu bisa membantu untuk memperlambat dari laju progresivitas penyakitnya. Oke, baik. Ini belum ada obatnya itu maksudnya belum ada obat yang bisa betul sembuh gitu. Sembuh, tapi kalau diperbaiki, makanya tadi bisa dikoreksi. Nah ini menarik ya, ketika seseorang
tadi dokter Darmawan juga bilang, kadang orang memaklumi, sering lupa, ya banyak banget ya dok ya. Yang sering lupa, pura-pura lupa juga banyak ya dok ya. Oh, itu ya, apalagi ada pinjol. Nah, cuma permasalahannya batasan lupa yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar, mungkin orang di sekitar kita sadar. Kita baru tahu nih, oh kayaknya ini udah di batasnya, udah di atas wajar nih. Udah kayaknya melewati batas wajar. Nah secara mental juga biasanya sebenarnya kan orang yang sering lupa tuh secara batin juga nggak nyaman kan. Kenapa sih lupa sih? Itu akan terlihat juga nggak sih kayak mungkin dia gelisah, dia ngerasa dirinya kok saya nggak bisa seperti dulu. Ini sebenarnya akan terlihat nggak? Ya betul, jadi kan kalau dokter Graha neurolog, saya kan psikiater. Jadi yang datang ke saya pasien demensia, itu gejala awalnya dia bukan mengeluhkan soal demensianya, lupanya, tetapi cemas. Anxiety. Cemas, terus menarik diri seperti sedih. Jadi saya akan lihat, nggak ada riwayat sebelumnya. Oke, dulunya pencemas. Oke, saya tanya cemasnya kenapa? Ini yang penting. Pentingnya apa? Karena orang kita tuh selalu menilai kalau dia masih ingat yang dulu dia ingat, wah ingetannya masih hebat. Yang long term ya. Oh, padahal pada demensia yang terganggu adalah ingatan segera atau ingatan jangka pendek. Dia tuh cemas, gelisah, dia bingung. Barusan dia udah makan belum? Dia barusan dari mana? Dia taruh barang apa tadi di mana? Yang barusan. Kalau yang lama dia ingat. Malah sering kali muncul ingatan-ingatan lama, dia cerita-ceritain lagi yang lama. Janji-janji mantan dia ingat. Gitu. Atau yang sakit-sakitnya dia ingat. Sakit-sakit hati dia ingat. Tapi apa yang baru dia lakukan dia nggak ingat. Dia nggak ingat. Jadi gangguan memori segera, gangguan memori jangka pendek, dia nggak ingat semalam makan apa. Tadi pagi makan apa dia bingung. Tadi dokter Graha udah bilang, kalau ngelihat arah, ya dia ajak ke mall. Yang paling sering diajak ke mall. Biasanya gesit langsung, pintu masuk mall mana? Mallnya mall yang udah biasa. Ya kan? Pulang gesit langsung, mana nih tempat parkir? Ini sekarang agak bingung dulu. Sebentar ya, tadi kemana ya arahnya ya? Nah, udah mulai tuh kayak gitu. Jadi merangkum dokter Graha tadi ungkapkan gejala, kita pakai yang gampang aja. ABC. Activity of daily living, ada gangguan pada kegiatan sehari-hari, kemudian behavior, perilakunya yang mudah gelisah, mudah cemas, ntar udah tanya lagi, nanya lagi, udah ngasih tahu lagi. Nah, kemudian kognitif, ingatannya tadi itu, ya, terus perilakunya tadi bingung naruh barang di mana, jangan sampai udah paranoid baru dibawa, gitu loh. Dia udah curiga, ini ya barang gue disumpetin nih sama si ini nih. Wah ini jahat nih sama gue nih. Padahal dia yang lupa taruh barang di mana gitu. Nah itu biasanya juga udah paranoid baru datang ke psikiater tuh. Dokter kayaknya lagi bacain ini saya justru ya. Saya udah kayak nuduh orang duluan baru inget. Gak usah ada, tadi saya naruh sendiri gitu. Oke, dokter Graha, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau dari awal koreksinya kan lebih mudah. Sayangnya yang nggak dari awal datangnya udah yang anxiety, udah paranoid, bahkan juga kadang-kadang dia nggak tahu ini sebenarnya masalah utamanya di mapping tuh apa gitu. Nah, kalau kita bisa, mungkin kita mau aware gitu ya sama diri kita. Sebelum mungkin orang lain sadar, kalau orang lain sudah sadar berarti ini sudah sangat mengganggu kehidupan gitu. Batas lupanya tuh di mana sih dok? Maksudnya atau apakah hanya lupa atau sampai kan tadi bisa kemampuan analisis juga udah pasti keganggu. Mengambil keputusan juga linglung, yang tadinya kayak firm nih mau ambil keputusan apa gampang gitu, ini kok susah gitu. Itu di mana ya kalau kita mau menata atau mapping diri, ini kayaknya saya ada masalah nih. Memang yang sulit itu adalah menentukan batasan sampai di mana sih lupa-lupa ini masih bisa ditoleransi kan. Karena kan kita pasti akan berpikir lupa itu sesuatu hal yang wajar. Karena setiap orang pasti akan pernah lupa kan. Akan lebih mudah pada pasien-pasien yang mengalami defisit kognitif itu pada orang-orang yang masih aktif bekerja. Kan sebagian orang memang ada yang memang sudah berhenti bekerja ketika memasuki usia pensiun. Sedangkan ada bidang profesi tertentu yang masih terus bekerja selama masih bisa gitu kan. Nah untuk orang-orang yang masih aktif bekerja ini lebih mudah karena mereka sendiri akan menyadari nih sepertinya ada yang salah dengan performa pikiran saya gitu kan. Kok lupa gitu, kenapa tidak seperti biasanya.
Nah, untuk yang mereka-mereka ini lebih mudah sih sebenarnya, karena mereka mengharapkan performa yang tetap penuh seperti biasa, tidak boleh berkurang. Nah, jika ada penurunan yang mereka rasa dari hari ke hari kian memburuk, mereka akan datang untuk berobat, dan itu lebih mudah untuk diobati sebenarnya. Karena itu yang seperti Dr. Darmawan bilang, itu mungkin belum masuk pada fase demensia. Karena terminologi demensia itu artinya seseorang itu sudah kehilangan kemandirian. Pada tingkat kesulitan untuk mengatasi masalah sehari-hari itu, yang tadi Dr. Darmawan bilang itu yang namanya MCI, mild cognitive impairment. Nah, untuk orang-orang yang masih aktif, mereka bisa secara sadar dan akhirnya datang menemui dokter karena mereka ingin performa mereka ya kembali kalau bisa seperti sedia kala. Dan itu memang saat yang tepat juga sih untuk diberikan pengobatan. Karena ya walaupun untuk demensia atau Alzheimer itu sendiri belum ada obatnya, untuk apa yang dimaksud belum ada obatnya, maksudnya adalah yang membalikkan keadaan. Artinya memang penyakit itu hilang sama sekali. Itu tidak bisa. Obat-obatan yang ada sampai saat ini memang hanya untuk meringankan gejala, kemudian memperlambat progresivitas penyakit, dan ya pada akhirnya tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup dari seorang penderita. Tapi di samping itu ada juga memang orang-orang yang memang tidak bekerja, gitu kan. Jadi ya tidak banyak dilimpahi tanggung jawab juga. Tetap saja itu masih bisa ditarik sebuah acuan sampai di mana batas lupa-lupa. Karena gejala Alzheimer yang utama adalah lupa, memori jangka pendek. Jadi hal yang baru saja terjadi. Menanyakan sebuah pertanyaan yang berulang-ulang untuk hal yang baru saja terjadi, itu sebenarnya sudah boleh dijadikan titik balik sebenarnya. Tanda. Iya, tanda-tanda bahwa itu sebenarnya sudah bukan sesuatu yang bisa diterima lagi. Misalnya baru saja makan selesai, meninggalkan ruang makan, kemudian baru duduk berbicara kurang dari 10 menit, kemudian menanyakan lagi, oh, ini sebenarnya tadi sudah makan atau belum ya? Gitu. Kemudian begitu juga kan biasa pasien-pasien usia lanjut kan sudah banyak penyakit-penyakit penyerta. Misalnya dia harus minum obat gitu kan, obat-obat rutin yang harus mereka konsumsi. Nah itu juga sama, jadi lupa. Ini sudah minum obat atau belum? Antara tidak diminum, lupa, atau terminum dua kali. Kemudian keluarga baru panik, akhirnya baru diceritakan. Nah ini sudah beberapa bulan nih seperti ini nih. Sekarang makin lama makin sulit ditolerir lagi kan. Disorientasi, kehilangan arah walaupun di rumah sendiri. Kemudian ada gejala kalau menjelang senja semakin gelisah. Sundowning syndrome. Iya. Akhirnya keluarga membawa pasien itu bukan karena lupa-lupanya, tapi karena ya sudah tidak sanggup lagi gitu. Karena si penderita ini selalu membuat masalah di rumah kan. Sudah pencuriga tadi kan, karena mencari-cari barang. Ada seseorang yang memang kan kalau di keluarga itu ya tidak harus dituruti. Tapi kan ada hierarki biasanya di dalam lingkungan apalagi keluarga ini kita orang tua, ayah iya, gitu kan, ya. Gitu. Nah kalau misalnya dia kehilangan sesuatu, satu rumah tuh harus repot kan ikut mencari gitu. Terbayang sih, tapi saya menarik dengan ada gejala yang khas yaitu ketika sore, senja dia mulai gelisah. Nanti kita bahas ya Dokter Darmawan ini apa, kenapa bisa di senja, ya kan? Nanti setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang Alzheimer, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Graha Agung Mulyono SPNV, spesialis neurologi dari Seci Hospital, dan juga Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Seci Hospital. Oke, dok, tadi terpotong pada kalau orang dengan Alzheimer biasanya akan resah gelisah di fase-fase waktunya tuh udah mulai senja.
Nah ini nih kenapa dok? Apakah kalau bahasa istilahnya anak Gen Z kan full banget perasaan dari pagi capek. Jadi kalau udah sore nggak mau mikir gitu ya kalau Gen Z. Nah kalau misalnya yang sudah lansia dan juga mungkin punya Alzheimer, ada masalah apa dengan waktu tersebut? Ya, gejala itu disebut sundowning syndrome. Jadi sindrom itu kumpulan gejala ketika matahari terbenam. Jadi pada saat matahari terbenam itu kan pencahayaan kurang, dia mulai kegelap. Nah, segala sensoriknya si pasien yang menderita demensia itu, terutama nih yang Alzheimer, dia akan kebingungan mempersepsi sekitarnya, lingkungannya. Buat dia itu sesuatu yang menjadi yang berubah, yang asing gitu. Bahkan yang tadi dikatakan yang udah biasa aja, dia suka lupa. Kalau rumahnya besar, benar tadi dikatakan bahkan ke WC kemana aja dia bingung arahnya, ya kan? Nah apalagi ini ketika ada perubahan. Demikian juga seringkali makanya kalau pasien dengan demensia begitu diajak pergi keluar, acara keluarga atau ke mall atau apa, dia pengen cepet-cepet minta pulang. Dia gelisah, dia cemas. Nah, jadi pemirsa mesti tahu di sini bahwa gejala cemas, gelisah itu tuh gini, jangan memisahkan antara masalah psikologis dari fungsi otak. Jadi even psikolog pun dulu saya kasih kuliah psikologi faal di Fakultas Psikologi dan sampai sekarang masih ada. Psikolog pun mesti mengerti tentang fungsi otak. Kalau psikiater sama neurolog ini dulunya zaman kakek saya jadi satu, spesialisnya satu gitu. Zaman bapak saya udah pisah baik-baik gitu. Nah, jadi kita saling kerjasama karena bidang ilmunya kan makin besar. Nah saran saya sih di Suci Hospital kita mau buka klinik memori, sedang persiapan. Ya, jadi kalau medical check up jangan hanya medical check up fisik, tetapi juga termasuk medical check up mental, medical check up neurologinya nih. Memori, ya itu penting. Jadi nanti kita bisa lakukan screening dengan tes mini mental state examination, MMSA. Nanti bisa dengan pemeriksaan MoCA, Montreal Cognitive Assessment ya, yang versi Indonesia. Ya, dan kita ada alat-alat untuk menilai dia punya konsentrasi, memori jangka pendek segala gitu. Ini menarik nih, menarik sekali. Bahkan ini mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana sih, kadang-kadang bingung ya mau ke dokter, saya mau tes tapi caranya gimana, asesmen seperti apa, ada alatnya ternyata ya. Tapi nanti kita bahas lagi. Ada penelpon sudah menunggu untuk berkonsultasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, saya Ibu di mana? Dengan dari siapa? Surabaya. Ibu Yeti Surabaya. Silakan Ibu mau bertanya apa? Ya, ini saya mau tanya apakah Alzheimer demensia ini bisa keturunan? Itu yang pertama ya. Karena papa saya itu tadi dokter kan bilang curiga gitu. Memang waktu itu lama ya udahan itu sering mencurigai mama saya, mencurilah apa itu lama, kita nggak ngerti kalau itu mengarah ke Alzheimer. Taunya itu waktu itu sudah kita kasih kopi, minta terus, katanya belum minum kopi, sampai waktu itu saya ya setengah berantem gitu ya, karena masa baru dikasih sudah berapa gelas itu bilangnya belum. Saya kira itu baru Alzheimer. Itu pertanyaan yang kedua, maksud saya gejala awalnya itu menuju ke Alzheimer itu gimana, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu gini, anak saya itu selalu bilang, Ma kalau yang gampang-gampang itu sudah tidak perlu diingat. Kan sekarang kan canggih di HP atau apa gitu kan, cari udah di ini, yang sulit-sulit aja yang kita ingetin gitu. Kalau misalkan itu kan menurut saya ya, makanya saya juga tanya sama dokter, apakah itu tidak melatih ini ya, otak kita gitu ya, untuk terus kita ya istilahnya biarpun mudah atau gampang itu terus aktivitas, itu yang ketiga ya. Baik. Terus yang keempat, kalau misalkan tadi yang dibilang lupa wajar sekali, itu
gimana ya cara mengatasinya supaya kita nantinya tidak mengarah ke sana. Itu Baik. aja, terima kasih. Baik, Ibu Yeti boleh tahu usianya Ibu sekarang? Oh, saya 63. 63 tahun. Kita akan coba jawab ya Bu ya. Dengan dua Ya, dokter kita makasih. hari ini. Terima kasih banyak Ibu Yeti dengan pertanyaannya. Ini ada 4 pertanyaan yang saya harapkan saya ingat pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah, jadi ternyata memang ini baru tadi kita bahas. Akhirnya ada timbul curiga karena lupa. Dan yang tadinya ini dianggap sebagai, ini ada perselisihan aja orang tua kita kali ya. Ternyata ketika minum kopi terus-terus, oh ini baru sadar ayah saya ada Alzheimer. Yang ditakuti, apakah ini bisa turun secara genetik? Dokter Graha gimana dok? Ya, untuk penyakit Alzheimer memang sekarang sudah ditemukan genetik-genetik tertentu dan sudah berhasil dipetakan bahwa itu memegang peranan untuk seseorang bisa menderita Alzheimer atau tidak. Tapi sebenarnya yang diturunkan adalah kerentanannya, jadi resiko untuk terkena Alzheimer. Sedangkan secara penelitian bahwa genetik menentukan bahwa seseorang akan terkena Alzheimer sendiri itu sangat sedikit. Jadi lebih banyak adalah genetik yang menurunkan faktor resiko kerentanannya. Dan itu masih bisa dicegah dengan pola hidup yang baik. Banyak sebenarnya cara-cara untuk seseorang bisa terkena, maksudnya untuk menghindari terkena dari Alzheimer. Karena orang-orang dengan genetik kerentanan Alzheimer pun ada juga yang akhirnya tidak terkena Alzheimer dalam hidup mereka gitu. Sebaliknya orang-orang yang mengalami Alzheimer ternyata ada juga yang tidak memiliki genetik Alzheimer. Jadi intinya pola hidup sehat lah yang lebih berperan penting. Ya misalnya dengan seseorang yang punya interaksi sosial yang terus-menerus, itu kan terus melatih pikirannya. Dengan pikiran yang terus-menerus terlatih, itu merupakan juga sudah satu pencegahan untuk orang jangan sampai terkena Alzheimer. Banyak faktor yang bisa kita ubah. Usia merupakan faktor risiko yang paling berperan untuk timbulnya suatu Alzheimer. Itu tidak bisa kita ubah karena dia akan terus bertambah. Genetik juga sudah tidak bisa kita ubah karena itu sudah ada semenjak kita lahir. Tapi misalnya mengendalikan kadar gula darah, menurunkan kegemukan berlebihan, obesitas, mengatur tekanan darah supaya tetap berada di dalam range yang normal, menjaga kesehatan jantung, hindari juga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok. Itu kan semua akhirnya akan menyebabkan kondisi pembuluh darah kita tidak baik. Sedangkan otak kita itu butuh tetap sehat dan dia butuh suplai aliran darah yang bagus. Bagaimana otak kita mau bekerja dengan baik kalau pembuluh darahnya itu tidak baik? Memang proses penuaan pembuluh darah itu pun juga terus berjalan, tapi kita bisa melakukan sesuatu supaya proses penuaan itu tidak menjadi lebih cepat. Oke. Baik, jadi sebenarnya potensi ada. Genetik suatu hal yang mungkin sulit untuk diubah, tapi bisa dikoreksi, bisa diperbaiki, dan ya bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan itu terjadi gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh dok, Saya silakan. nambahkan. Gini ya, setiap orang bawa gen. Ya. Tetapi gennya ini kita jaga jangan sampai terekspresi, muncul. Jadi misalkan ada orang ini kan bawa gen diabetes. Nah, kemudian orang gemuk. Kalau dia nggak punya gen diabetes, dia nggak jadi diabetes. Tetapi kalau misalkan dia punya gen diabetes, dia gemuk, muncul muda-muda. Tapi kalau dia jaga, nah mungkin nanti umur 60 baru muncul. Nah jadi maksudnya gitu. Jadi gennya tetap, tapi dengan gaya hidup kita mencegah jangan dia muncul duluan. Kalau dia muncul duluan, wah habis kita repot. Gitu. Jangan kasih ruang dia mengekspresikan diri, begitu ya kira-kira. Oke, masih ada pertanyaan tadi 3 dari Ibu Yeti. Nanti kita akan jawab tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang Alzheimer dan masih bersama dengan Dr. Graha Agung Mulyono SPN Vina, spesialis neurologi dari Suci Hospital, dan juga Dr. Darmawan Ardi SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Suci Hospital. Saya mau ke Dr. Darmawan. Dok, tadi kan Ibu Yeti bertanya, anaknya bilang nggak usah deh ingat yang mudah-mudah, nggak usah dicatat, yang sulit-sulit aja. Tapi ibunya merasa, aduh kalau saya begitu berarti kemampuan saya untuk berpikir dibatasi dong. Nanti akhirnya nggak ada exercise-nya dikit gitu. Apakah itu akan menurunkan kualitas kemampuan otak berpikir, Dok? Ya, jadi sebetulnya sih apa yang gampang dan apa yang sulit ini juga relatif. Oke. Ya kan, kalau misalkan saya dulu sekolah akuntansi, belajar akuntansi mungkin susah, nggak lulus saya mungkin, ya kan. Nah, jadi sebetulnya gini. Memang sekarang banyak teknologi. Teknologi itu memudahkan kita. Saya kasih contoh. Anak-anak sekarang, kalau kemana-mana mesti pakai Google Map. Padahal saya bilang, Google Map itu hanya untuk pertama kali atau kedua kali. Sisanya, kita tuh mesti bisa memperhatikan. Itu melatih kita punya visual spasial, arah segala macam. Konsentrasi, kita bisa fokus. Nah, step by step kita mesti jalan ini, lalu ke jalan mana. Jadi latihan mencegah demensia itu bukan hanya baca buku isi TTS, baca koran. Kalau dulu orang bilang gitu kan. Betul. Nah itu bukan. Keluar, aktif, jalan. Kalau orang tua mungkin lari tidak di ini ya, high impact. Jalan yang banyak, kalau suka masak, masak. Cium bau masakan, aktifkan semua kita punya panca indera. Distimulasi semua. Kadang-kadang kalau kita mau ngambil barang, kita jangan lihat dulu, kita raba bentuknya. Jadi itu melatih kita punya panca indera perabaan. Jadi cium, lihat, dengar, rasakan, taste. Ya. Ingat semua yang bisa diingat, nggak usah dibeda-bedakan. Dan yang penting belajar hal baru. Ingat untuk belajar hal baru. Jadi misalnya ada WhatsApp, ada tweet sekarang, ada apa. Coba, kita coba. Kalau kita nggak coba hal baru, nanti nggak fleksibel. Ya nggak cepat beradaptif. Ya jadi itu salah satu juga ciri tuh. Makin susah nyalain TV aja minta tolong nyalain TV dong buat mbah. Padahal udah biasa, udah tahu. Begitu dia udah mulai bingung ngeliat tombol, sederhana. Ah kita udah mesti hati-hati. Ini nih hal-hal kecil itu loh sebenarnya. Tapi saya tertarik ya bahwa kadang-kadang orang tuh lupa, dianggap sebenarnya itu hanya mentalnya aja. Padahal sebenarnya secara anatomis tuh di mana sih titik masalah ketika orang demensia atau Alzheimer? Mungkin di sini kan juga ada ya. Masalah mental ini itu masalah otak. Iya. Jadi makanya organnya psikiater itu ya otak. Jadi yang megang otak ini ada 3 spesialis sekarang. Dr. Graha, neurologi, fungsi sensori, motor, pain segala. Nah kemudian saya yang memegang fungsi pikiran, perasaan, perilaku. Satunya lagi ahli bedah otak. Nah kalau kita lihat di sini nih adanya kalau dia tahap-tahap awal nih, ini kan menciut nih. Nah tahap-tahap awal kita bisa lihat nih, makanya perlu di MRI. Nah kita nih punya MRI 3 Tesla, lalu bisa MRA, lihat arteriografinya. Nah nanti dokter Graha malah bisa melakukan tindakan di DSA, Digital Subtraction Angiography. Ya. Nah jadi ini area apa namanya hipokampus, nah, menciut. Nah, selain yang lainnya menciut. Nah ini masing-masing punya fungsi nih. Fungsi otak depan, otak belakang, area visual primer. Ini untuk fungsi eksekutif. Ini untuk fungsi memori jangka pendek, memori jangka panjang. Fungsi pendengaran ada di sini juga, lobus temporalis. Nah jadi makanya kita mesti periksain itu semua. Bukan cuma di tes-tes begitu aja ditanya-tanya. Bukan di asesmen aja. Bukan hanya asesmen aja. Jadi kalau mau pemeriksaan yang lengkap, nanti kita periksakan itu semua. Sehingga kita bisa lihat, ini nih kita bisa cegah arahnya kemana gitu. Jadi secara pemeriksaan kadang-kadang orang bingung. Nanti saya kalau misalnya masalah saya ini saya bakal diapain ya gitu kan. Sebenarnya ternyata alatnya pun ada ya dokter ya? Ya alatnya ada. Kita memiliki fasilitas MRI yang seperti Dr. Darmawan tadi sampaikan. Itu kita memiliki MRI yang sampai 3 Tesla. Di situ kita juga bisa memvisualisasi pembuluh darah otak dengan baik, dengan resolusi yang cukup tajam ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, bagaimana mungkin si otak bisa berfungsi dengan baik jika suplai darah yang untuk ke otaknya itu juga tidak baik.
dengan MRI dan angiografi MRA, kita bisa mendeteksi adanya penyempitan pembuluh darah. Tentunya buat otak itu tidak bagus lah kalau misalnya ada penyempitan yang sampai batas tertentu dan itu berat. Dan akibatnya otak tidak berfungsi dengan baik. Plus jika memang ada kerentanan untuk Alzheimer, ya kita akan mempercepat Alzheimer itu menjadi terekspresi. Jadi akhirnya yang seharusnya kita tidak bergejala, kita menjadi bergejala. Gitu kan. Kan seperti tadi dibilang ada banyak faktor-faktor yang sebenarnya masih bisa dikoreksi kan. Sebenarnya seperti gula darah yang tinggi, tadi kan tekanan darah tinggi, kemudian kadar lemak yang tinggi, itu semuanya akan menyebabkan pembuluh darah itu lebih cepat rusak. Dia menyempit, kemudian dia berkelok gitu. Akibatnya aliran darah ke otak itu jelek. Nah kalau itu misalnya bisa terdeteksi secara dini, itu kan bisa dikoreksi. Jadi laju progresivitas penyakitnya mungkin bisa kita perlambat, sangat lambat, supaya ya seseorang itu dalam hidupnya jangan sampai merasakan gejala-gejala yang menjadi gejala-gejala berat dari demensia. Itu kan masih bisa. Jadi daripada kita mencemaskan apakah saya ada genetik untuk Alzheimer atau tidak, lebih baik kita fokus aja ke diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita untuk pola hidup yang sehat. Itu kan mudah dideteksi, kita bisa mengukur tekanan darah kita sendiri di rumah. Kemudian ada juga beberapa perangkat udah bisa untuk mengukur kadar lemak darah, gula darah. Itu kan bisa kita manfaatkan. Kita perhatikan aja juga hal-hal kecil seperti itu dulu sebelum kita berangkat untuk melakukan pemeriksaan yang jauh lebih rumit, misalnya memeriksa genetik itu mungkin bisa kita lakukan nanti. Tapi untuk pemeriksaan pencitraan pembuluh darah, untuk pencitraan otak, itu bukan sesuatu yang misalnya sulit kita dapatkan saat ini ya. Karena banyak rumah sakit selain kita juga memiliki fasilitas yang hampir sama. Banyak orang bertanya kalau misalnya saya MRI, apakah saya akan terkena radiasi? Itu saya harus jelaskan. Itu banyak takut nih. Nanti dijawabnya nanti dok. Abis jeda kita akan jawab. Karena ini ketakutan terbesar ketika ada pemeriksaan di otak. Saya takutnya malah otaknya fungsinya menurun. Soalnya masih banyak yang salah kaprah. Nanti kita bahas setelah usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas tentang Alzheimer. Langsung saja kita bahas lagi dengan dua dokter kita hari ini. Saya mau ke dokter Darmawan dulu deh. Dok, ini yang paling sebenarnya paling mengkhawatirkan selain memang ada banyak hal ya, banyak ketidakmampuan prima lagi. Depresi tuh tinggi banget untuk lansia atau mungkin orang dengan Alzheimer. Ya. Ini gimana nih dok? Ya, jadi pada orang-orang yang kena Alzheimer itu seringkali ada gejala depresi atau anxiety. Tetapi kita nggak bisa ngobatin dengan obat anti-anxiety, anti-cemas atau antidepresan. Biasanya nggak efektif. Betul. Nomor satu, kita obati dulu gejala untuk Alzheimer-nya. Biasanya kita menggunakan obat-obat golongan anti-acetylcholine esterase. Nah, jadi kita kasih. Memorinya membaik, baru di situ diikuti kalau perlu obat-obat antidepresan atau anti-ansietasnya jangka pendek. Begitu dia sudah oke, itu stop, obat ini terus, obat anti-Alzheimer-nya terus. Nah yang repot pemirsa mesti tahu bahwa tadi kan Dr. Graha udah bilang demensia itu kan bukan hanya Alzheimer. Alzheimer salah satu. Betul. Nah ketika kita periksa nanti dengan MRI, MRA, kita lihat itu masih banyak demensia lain. Masalahnya ada demensia lain yang sama sekali belum ada obatnya. Jadi kayak frontotemporal demensia, kemudian Parkinson demensia kita obati Parkinsonnya. Iya. Tetapi gejala demensianya itu tetap ada kalau dia udah muncul. Biasanya belakangan setelah Parkinsonnya lama. Lalu ada vaskular demensia. Kalau vaskular demensia juga masih oke, masih ada obatnya. Yang repot kayak FTD itu. Karena nanti begitu dia di end stage, kita hanya bisa kendalikan perilakunya dengan obat-obat golongan antipsikotik. Ya ini obat yang orang awam bilangnya obat orang gangguan jiwa berat itu. Iya. Nah jadi kita kendalikan hanya dengan itu. Nah
ini nggak akan bisa terlihat kalau nggak ada pemeriksaan tadi. Iya. Tapi orang takutnya nanti malah fungsi otaknya menurun. Sebenarnya ada nggak sih side effect dari itu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Dokter Gaha? Ya, jadi untuk pencitraan dari brain atau otak itu sebenarnya kita harus membedakan pemeriksaan ini berbasis apa. Berbasis X-ray, itu yang orang katakan ada radiasinya, itu CT scan. Memang resolusi yang tinggi biasanya akan diiringi dengan dosis radiasi yang lebih tinggi. Tapi pada pemeriksaan MRI juga itu ada berbasis magnetic field. Jadi tidak ada radiasinya sebenarnya. Dan juga bisa didapatkan resolusi gambar yang bagus. Di situ bisa terlihat sebenarnya area otak mana yang sebenarnya lebih dominan terkena pada pasien ini. Pada pasien Alzheimer stadium lanjut memang seluruh otak mengalami penyusutan. Dan juga itu penyusutan secara global dari sebuah otak itu memang end stage dari semua demensia, semua varian akan hampir kurang lebih seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya modalitas dari dokter untuk mendiagnosis demensia. Kita masih bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Siapa tahu itu sebenarnya bukan Alzheimer, tapi merupakan faktor lain bisa dikoreksi. Kalau orang anemi, performa pikirannya juga kognitifnya akan menurun. Kemudian pemeriksaan kadar hormon tiroid, gitu kan. Kemudian ada pemeriksaan lain. Pemeriksaan kognitif itu sendiri yang spesifik. Nah itu pemeriksaannya sebenarnya cukup objektif sih. Karena di pemeriksaan kognitif itu kita menilai aspek mana dari kognitif itu yang terganggu. Jadi kognitif itu adalah sebuah istilah yang meliputi berbagai kemampuan pikiran seseorang itu untuk memproses sebuah informasi. Di situ ada fungsi bahasa, kemampuan seseorang untuk menilai sesuatu, mengingat, memori, perencanaan, kemudian juga ada fungsi visual spasial tadi. Nah, ada banyak sebenarnya pemeriksaan fungsi kognitif bermacam-macam. Mereka menilai secara cepat masing-masing dari aspek itu. Visual spasialnya kah yang terganggu, memorikanya yang terganggu, atau fungsi bahasanya yang terganggu. Dari situ biasanya bisa didapatkan secara objektif angka. Angka itu nanti akan dijadikan patokan oleh kita, dokter, untuk melakukan pengobatan. Karena kita bisa mengkategorikan apa pasien ini masih belum demensia, atau sudah demensia tapi masih ringan, atau demensianya sudah masuk dalam kategori berat. Karena obatnya akan berbeda-beda, pendekatannya juga bukan cuma ke pasien sih. Kalau misalnya saya dan Dokter Darmawan pasti kan pasien demensia itu membutuhkan dukungan warga yang luar biasa itu yang paling dari orang-orang terdekatnya kan. Support system, dan ini juga yang paling jadi satu edukasi hari ini adalah yuk kalau sudah ada masalahnya, sudah terlihat, nggak usah takut untuk datang berobat. Kalau misalnya kebingungan mau kemana, boleh ke Dokter Gaha, bisa ke Dokter Dharma juga, dan juga bisa ke Suci Hospital karena sudah lengkap pemeriksaannya dan nggak perlu takut karena sebenarnya side effect-nya bisa dihindari. Oke, dokter terima kasih banyak. Waktunya kayaknya nggak cukup untuk kita membahas kupas tuntas ini. Nanti kita ketemu lagi, harus ketemu di Bincang Sehati ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus 3W Anda untuk menggenggam inspirasi dimanapun, kapanpun. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.